وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rekan-rekan dakwah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri, beberapa hari ini banyak yang masuk pesan-pesan menanyakan tentang bagaimana tata cara saum atau siam Syawal, puasa Syawal. Ada yang bertanya bagaimana, apakah harus mendahulukan qadha dulu atau puasa Syawalnya dulu atau bisa berbarengan dan sebagainya. Ala kulli hal, coba kita akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya berdasarkan referensi kitab para ulama yang kita akan rangkum. Alhamdulillah ya, media kita juga ramai di situ bertanya, baik Japri dan yang lainnya. Kita coba akan jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya puasa Syawal itu apa sih, seperti itu ya. Ya, bagi kawan-kawan yang baru mengenal atau baru belajar Islam, atau biasanya kalau sudah Idul Fitri ya sudah, yang tidak ada amal-amal lainnya, padahal di situ ada rahasia puasa Syawal yang pahalanya luar biasa. Jadi puasa Syawal itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Tentu hitungannya bulan Hijriah. Nah, puasa Syawal ini termasuk dari tatawu muqayyad ya, ibadah tatawu muqayyad. Tatawu itu adalah ibadah tambahan. Muqayyad itu artinya dia terbatas waktunya, artinya hanya ada pada bulan Syawal, seperti saum Arafah ya, saum Senin Kamis dilaksanakannya pada hari Kamis dan sebagainya. Jadi terbatas dengan waktu gitu. Lalu apa dalilnya Ustadz? Ya, dalilnya hadis dari riwayat Muslim ya. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan ya, kemudian diiringnya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti puasa 1 tahun. Nah, hukum puasa Syawal ini hukumnya adalah mandub, sunnah ya. Para ulama mayoritas atau jumhur sepakat bahwa hukumnya adalah mandub, sunnah. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah ada ulama yang memakruhkan? Ya, ada ya, jawabnya ada. Nah, mengapa demikian? Siapa? Ya, salah satunya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala dan juga Imam Abu Hanifah. Mengapa memakruhkan? Ya karena ada beberapa penjelasan dari para ulama kemudian dijelaskan lagi ya, diperjelas, ditafsir lagi oleh para ulama yang lainnya setelahnya. Salah satunya Imam Ibn Rushd mengatakan tentang perihal ini. Imam Malik mengatakan, "Ana malikan kariha dzalika imam mukhafatan ayyul hikannasu bi Ramadan ma laysa fi Ramadan wa imma li annahu la'allahu lam yablughul hadits au lam yasih indahu wa huwal athar." Jadi pendapat Imam Malik ini karena disebabkan beliau mengkhawatirkan kalau ini para kaum muslimin menjadikan itu wajib sebagaimana puasa Ramadan, padahal tidak ada yang puasa wajib kecuali Ramadan. Kemudian atau bisa jadi kemungkinan belum sampai hadis tentang itu, karena para a'immatul madhab, 4 imam besar itu hidup sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi untuk masalah sahih hadisnya ini kajiannya terakhir ya. Di sini nanti luar biasa ya indahnya fikih itu di situ. Atau menurut beliau itu bukan hadis yang sahih. Nah, namun dari pendapat-pendapat tadi bahwa yang paling memungkinkan adalah karena
kalau misalnya biasanya bulan Ramadan itu kan setelahnya adalah 1 Syawal ya selesai. Nah, padahal di 1 Syawal ini kita dianjurkan bahkan diharamkan untuk puasa karena 1 Syawal adalah pelaksanaan Idul Fitri. Nah, di sini mungkin harus ada jeda ya, yang menjadi kekhawatiran para ulama tersebut. Sehingga para jumhur menjadikan puasa Syawal ini mandub ya, dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri atau 1 hari hari kedua setelah 1 Syawal. Ini yang menjadi pertengahan, dan ini kemudian menjadi pendapat jumhur bahwa hukumnya adalah sunnah. Lalu ada bertanya lagi, Ustadz, keutamaan puasa Syawal itu apa aja ya gitu ya? Tentu tadi sebagaimana yang kami telah sampaikan bahwa seperti puasa 1 tahun. Dan juga ada hadis lain ya sahih juga dari Imam Ibnu Majah rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, man shoma 6 ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sunnah, tamamas sanah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri ya, karena seperti puasa 1 tahun sempurna ya. Dan barang siapa yang mendatangkan kebaikan, melakukan kebaikan, maka ia mendapatkan 10 kali lipatnya. Itu luar biasa sekali. Nah, ini kesempatan bagi kita bahwa setelah melaksanakan puasa Ramadan ya, berbuka atau makan pada Idul Fitri, maka ada amalan lagi, yaitu adalah puasa Syawal ya. Dan juga puasa Syawal ini merupakan amalan tatawu yang akan menyempurnakan amal-amal kita yang kosong ya. Nabi SAW itu juga meriwayatkan ya, hadis yang panjang, anatimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti hadis qudsi ya, anatimu li abdi faridotahu min tatawuhi thumma tu'khadul a'mal ala dzalik. Jadi cukupkanlah kekurangan yang ada pada hambaku ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, dengan sunnahnya ya. Selanjutnya semua amal itu akan dihisab dengan itu tadi. Jadi kekurangan-kekurangan kita dari amal soleh ini nanti akan ditutup dengan yang tatawu ya. Ini bisa menjadi pelengkap penyempurna amal kita. Kemudian kalau kita melaksanakan saum sunnah Syawal ini, insya Allah ini merupakan sebuah karunia dari Allah. Kenapa? Karena di antara tanda Allah menerima amalan seorang hamba pada bulan Ramadan adalah ia bisa istiqomah, konsisten dalam melaksanakan amal soleh. Jadi Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba abdan as-salahu. Dalam riwayat yang lain ista'malahu. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma as-salahu? Qala yuwafiq lahu amalan soleh hatta yakbiduhu alaih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dicintai oleh Allah ya, maka Allah akan memberikan madu, atau istamala itu menggunakannya. Maksudnya apa, kata para sahabat? Jadi Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya seorang hamba tadi akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amal soleh sampai ia wafat dalam keadaan demikian. Subhanallah ya rekan-rekan sekalian, artinya keutamaannya sangat banyak sekali ya. Lalu puasa Syawal berapa hari? Ya, ada yang bertanya seperti itu ya. Puasa Syawal itu 6 hari ya, 6 hari pada bulan Syawal. Lalu kapan dilakukan ya? Dilakukan ya setelah waktunya bebas ya. Waktunya bebas pada bulan Syawal. Bisa langsung habis sholat Idul Fitri melakukan puasa Syawal, atau juga bisa dijeda ya. Ini karena masih silaturahmi ya. Kalau Covid-19 ini, corona ini, kita juga harus jaga jarak ya, ala kulli hal ya. Sebisa mungkin di awal-awal, tapi kalau memang belum memungkinkan ya pertengahan tidak apa-apa gitu ya. Kemudian tata caranya ya sama. Pertama, niat puasa Syawal. Kalau niat puasa sunnah ini lebih umum daripada wajib ya. Kalau wajib itu sebelum sahur ya. Kalau sunnah itu bisa ketika pas pertengahan, maksudnya dalam perjalanan nggak ada makanan ya, kemudian puasa langsung tidak apa-apa ya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW ketika bertanya kepada Aisyah, dakhala Nabi SAW dzata yaumin ya, Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat Aisyah ummul mukminin, faqala hal indakum syai'un, kalian punya makanan enggak gitu ya. Nabi SAW bertanya, kemudian para istrinya mengatakan fakunna la,
kami tidak ada ya Rasulullah. Qala fa ini idzan shaim. Kalau begitu saya puasa ya. Jadi ini lebih sifatnya lebih mutlak ya, lebih umum, waktunya bisa dikerjakan ya, untuk masalah niat. Kemudian nah ini puasa Syawal harus dilakukan berurutan atau boleh terpisah harinya ya. Nah disinilah karena memang shaum sunnah ini dia bisa dilakukan secara terpisah dan juga bisa dilakukan secara beruntun ya. Misalnya di sini juga pendapat para ulama mengatakan ini masalah afdholiyatul amal saja, maksudnya prioritas amal. Ada yang mengatakan beruntun ya, harus 1, 2, 3, 4 sampai selesai 6. Ada juga yang mengatakan dipisah ya, 1, 2 berhenti dulu ya, makan dulu, iftar dulu pada hari tersebut, besoknya puasa lagi, besoknya berhenti dulu, besoknya puasa lagi, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak lebih dari bulan Syawal ya, seperti itu ya. Sebagaimana di dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah, ini buku yang sangat tebal sekali yang merangkum pendapat-pendapat para ulama, bahwa pendapat yang paling memudahkan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba itu itulah yang bisa kita lakukan, seperti itu. Lalu kemudian apakah ketika batal puasa kita mengqadha'nya ya? Kalau misalnya masih bulan Syawal boleh membatalkan karena kondisi-kondisi tertentu ya. Nanti diganti lagi pada hari selanjutnya pada bulan Syawal. Namun kalau mengqadha'nya tidak ada kewajiban, tapi kalau mau itu tidak apa-apa ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat ya, ini disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihainnya, in kana qada'an min Ramadan faqdi yauma makanah wa in kana tatawwan fa in syi'ti faqdi wa in syi'ti fala taqdi. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya shaum tatawu itu kalau mau mengqadha ya silahkan, kalau misalnya enggak mau mengqadha juga enggak apa-apa, enggak ada dosa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali kemampuannya ya. Nah ini ada juga pertanyaan, gimana Ustadz kalau misalnya puasa Syawal berbarengan dengan hari Senin dan hari Kamis, bolehkah ya? Apakah saum Senin Kamis juga bisa berbarengan dengan puasa Syawal ya? Ini menarik pertanyaannya. Namun di sini ada ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Ini wajar dalam fikih itu seperti itu ya. Kenapa ada perbedaan pendapat ya? Karena memang di sini ada beberapa dalil-dalil yang kemudian para ulama beristinbatnya. Ala kulli hal, hasil dari kajian para ulama ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi kita ya. Yang paling utama adalah sesuai dengan istitoahnya, bukan karena hawa nafsu ya. Namun di sini dari beberapa ulasannya bahwa saum Senin Kamis dan juga saum Syawal itu bisa dijadikan satu ya. Contohnya misalnya ulama mazhab Hanafi berpendapat boleh mengerjakan puasa Syawal ya berbarengan dengan puasa Senin Kamis. Kemudian pada bab ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masuknya adalah tasyrikun niyah, bagaimana menggandakan niat. Jika terkumpul dua bentuk ibadah yang masih satu jenis dan satu waktu ya, satu jenis satu waktu, sama-sama saum dan kemudian harinya pas ya, kalau puasa Syawal hari Senin ya atau hari Kamis, dan juga puasa Syawal bulan Syawal, maka mana salah satunya dan juga bukan qadha ya, bukan qadha saum, bukan pula bentuk ibadah yang menyertai ibadah lainnya dalam satu waktu ya, ini sama-sama satu jenis, maka pelaksananya bisa disatukan dengan sekali pelaksanaan ya. Ini pendapat yang kita pilih bahwa bisa mendapatkan dua pahalanya ya, subhanallah. Maka kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala juga mengatakan dalam kitabnya Fatawa Al-Islamiyah ya, beliau menjelaskan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal bertepatan dengan hari Senin Kamis, maka orang yang mengamalkannya akan mendapat dua pahala puasa tersebut ya, subhanallah ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya ya. Kemudian dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan ya. Lalu Ustaz, bagaimana
tentang kodok ya, mana dulu yang dilakukan ya. Tentu di sini ada perbedaan juga pendapat para ulama. Namun para ulama tentu akan memilih bagaimana agar kodok duluan yang dilaksanakannya, karena sifatnya hukumnya wajib. Ya, kalau memang waktunya memungkinkan, karena ini kan muqayyad ya, terbatas waktunya. Puasa Syawal ini nggak bisa digantikan dengan yang lain. Ya perbedaannya hanya masalah waktu dan juga masalah prioritas sebenarnya amal menjadi pendapat perbedaan para ulama. Namun ala kulli hal bahwa kalau memang waktunya masih panjang ya kita bisa mengkodok dulu. Kodok dulu, kemudian nanti perhitungannya puasa Syawal bisa dilakukan, hitung-hitungan kita bisa ya sudah, berarti kodok dulu. Tapi kalau memang kemudian kondisinya tidak memungkinkan, melainkan kita harus melaksanakan Syawal karena bentar lagi sudah habis, ya sudah Syawal yang dulu dilakukan, karena waktu kodok saum ini juga waktunya lebih luas ya, bisa selain bulan Syawal gitu. Itu tinggal nanti lihat kondisi masing-masing. Rekan-rekan semua, alhamdulillah ya kita sebagian sudah menyelesaikan kajian kita ya, ada beberapa pertanyaan. Namun ini juga ada yang pertanyaan luar biasa juga dari rekan-rekan tentang ya tasyrik kunyah tadi ya, tapi kita sudah bahas ya sekilas tadi ya, bahwa bagaimana kodok puasa Ramadan digabung dengan puasa Syawal. Nah, ini malah lebih luar biasa lagi. Jadi karena kodok ya belum punya utang ya, misal karena safar, karena haid nifas yang wanita, karena hamil dan sebagainya, bisa nggak Ustadz digabung jadi puasa Syawal juga kodok Ramadan ya. Luar biasa sekali ini. Namun di sini jam'uniyah ya. Hadis dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya dan setiap seseorang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Jadi tentang ini para ulama lebih mengutamakan kalau bisa ini karena kehati-hatian saja. Dalam satu fatwanya Syekh bin Baz berpendapat bahwa pelaksanaan kodok puasa Ramadan yang digabung dengan Syawal maka pelakunya tidak akan mendapatkan pahala puasa Syawalnya gitu ya. Jadi masalah afdaliyatul amal aja. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menggabungkan, tak gabung saja kodok puasa Ramadan dengan Syawal. Jadi para ulama berpendapat ya saumnya saumnya sah saja, dan Allah yang diterima dalam ranah fikihnya itu adalah Ramadannya, kodoknya gitu, seperti itu ya. Ala kulli hal kalau kita lebih kehati-hatian yang penting kodoknya dulu dilakukan baru Syawalnya. Kalau memang kondisi nggak memungkinkan, Syawalnya dulu bisa dilakukan ya, setelah itu baru kodok Ramadannya, tergantung waktunya. Sekali lagi seperti itu gitu rekan-rekan semua, sobat-sobat dakwah, juga pemuda-pemudi, bapak ibu di rumah, semoga ini bisa bermanfaat. Walaupun tidak banyak dan panjang, kita hanya merangkum dari beberapa kitab para ulama ya. Ala kulli hal, namanya fikih itu pasti ada perbedaan pendapat ya. Ada pendapat A, B, dan C. Nah, nanti kita tidak hanya bagaimana pendapat-pendapat tersebut yang bisa kita tatbik ya, aplikasikan relevan dengan kondisi yang kita alami. Karena apa? Karena inilah disebut dengan ad-din ya, penjagaan terhadap agama, memudahkan umat Nabi Muhammad SAW. Catatannya sesuai dengan istitoah dan kejujurannya kita gitu, bukan karena hawa nafsu saya pengen milih ini karena seperti ini, bukan, tapi memilih berdasarkan dengan ilmu dan juga dengan kondisi kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.